dermawan dan lain-lain. Sifat-sifat yang sempurna, tidak ada sifat kurang. Dan sifat sempurna tersebut ya sempurna, benar-benar sempurna, berbeda dengan kita. Kalau kita punya sifat ilmu, makanya kita orang yang berilmu, tapi ilmunya kita masih belum sempurna. Kalau sifatnya Allah, ilmunya ya sempurna, mencakup semua hal. Kalau kita tahu pada satu hal tapi tidak tahu pada hal yang lain, kita dulunya tidak, ilmunya kita didahului oleh ketidaktahuan, tapi ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Jadi sifatnya sempurna. Karena kadang sering kita mendengar hanya Allah yang sempurna, semua makhluknya itu pasti ada kekurangannya. Munazzahun kang den bersihaken angkuli naksin saking saben-saben sifat kurang. Laisa ora nana, laisa ora nana iku kang mislihi madani Allah. Iku kang mislihi madani Allah opo syai'un suwiji-wiji. Ini syai'un menjadi isimnya laisa. Laisa itu saudaranya kana. Khobarnya kang mislihi. Nah, di sini kenapa kok khobarnya laisa didahulukan? Khobarnya laisa, kana dan lain-lain itu boleh didahulukan kalau berupa susunan jar majrur. Kalau berupa susunan jar majrur maka boleh. Contohnya Zaidun fiddari, Zaidun utawi Zaid iku fiddari, tetap ing dalam rumah. Itu boleh khobarnya didahulukan, fiddari Zaidun. Kalau dimasuki kana Zaidun fiddari, boleh didahulukan khobarnya, kana fiddari Zaidun. Jadi susunan jar majrur atau dharf majrur itu kalau berupa khobar boleh didahulukan dari mubtadanya atau dari isimnya. Laisa ora ana iku kamislihi madani Allah apa syai'un suwiji-wiji. Wa wa utawi Allah iku as-sami'u dzat kang midanget. Wa wa utawi Allah iku as-sami'u dzat kang midanget. Dan yang maha mendengar. Mendengarnya Allah itu jelas berbeda dengan makhluk. Jadi kalau makhluk itu masih membutuhkan alat, yaitu kedua telinga, harus mendengarnya melalui perantaraan gelombang dari udara dan lain-lain. Tapi sifat mendengarnya Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tidak butuh alat. Bahkan getaran hati itu juga bisa diketahui. Jadi apa yang terlintas di dalam hati itu juga dia tahu, mendengarnya. Maknanya kalian ketika menginginkan sesuatu dalam hatinya itu juga Allah tahu. Al-basiru kang ningali, al-basiru kang ningali, dan yang maha melihat. Maha melihatnya Allah itu juga berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk, pokoknya sifatnya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Walaupun kata-katanya sama ya, melihat, mendengar, tapi sifat mendengar dan melihatnya Allah itu berbeda. Kalau kita melihat membutuhkan kedua mata, membutuhkan pantulan cahaya. Kalau komanya lampunya dimatikan kita tidak bisa melihat. Tapi Allah tidak seperti itu. Walaupun di tempat gelap, walaupun bendanya kecil, itu masih bisa dilihat. Bahkan dikatakan ketika ada semut hitam yang berjalan di tengah malam gelap gulita di atas batu hitam, tetap masih bisa diketahui oleh Allah. Al-Basir. Jadi jangan sampai terlintas kalian pamannya melakukan sesuatu, wah ini saya sudah ngumpet, Allah tidak akan tahu. Tidak mungkin, pasti Allah akan tahu. Dulu itu ada cerita, ada santri yang sangat disayang sama gurunya, sama kiainya, disayang sama kiainya, sehingga saking sayangnya atau saking memperhatikannya kiai tersebut pada santri tersebut, menjadikan santri-santri yang lain itu merasa cemburu. Kenapa kok
dia sangat disayangi sama kiainya. Akhirnya suatu ketika ada yang protes, Pak Kiai kenapa kok kalau sama ini, nah contohnya Ahmad lah, namanya Ahmad, sama Ahmad kok sayang sekali atau sangat perhatian, bedanya apa kami dengan dia? Kalau nggak percaya, silakan kalian semua berkumpul, semua santrinya dia dikumpulkan. Pas kebetulan kiainya punya ayam banyak, silakan pegang atau ambil ayam satu-satu, setiap santri dapat ayam satu. Kemudian diberitakan, silakan kalian sembelih ayam tersebut, tapi syaratnya jangan sampai ketahuan siapapun. Kalian sembelih ayam tersebut, tapi syaratnya jangan sampai kalian terlihat oleh siapapun. Maksudnya apa? Semua santri tersebut kemudian mencari tempat sendiri-sendiri yang sekiranya tidak diketahui oleh orang lain. Ada yang di tempat gelap, ada yang di dalam rumah, ada yang di hutan dan lain-lain. Setelah batas waktu yang ditentukan, semua santri sudah kembali. Semuanya membawa ayam yang sudah disembelih, kecuali Ahmad yang ayamnya masih hidup. Kemudian ditanya sama kiainya, kenapa kamu tidak menyembelih ayam kamu? Ya saya sudah mencari tempat kemanapun, tapi saya tidak bisa menemukan tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Semuanya bisa dilihat oleh Allah. Akhirnya kiai tersebut menyatakan, nah, lihat kalian, dengarkan apa jawabannya Ahmad. Dia tidak bisa menyembelih ayamnya karena merasa dimanapun berada pasti akan dilihat oleh Allah. Oleh karena itu kalian jangan cemburu seumpamanya saya sayang sama dia. Nah, itu karena sifat ilmunya. Wa ma siwahu fa wa man kaudai Allah iku al-qadimu, zat kang dingin. Fa wa man kaudai Allah iku al-qadimu, zat kang dingin, zat yang dahulu tapi tidak ada permulaannya. Ay alladzi la awwala lahu falam yakhluq nafsahu wala khalqahu ghairuhu, tidak didahului oleh ketiadaan. Fa wa ma kautai Allah iku al-qadimu, zat kang dingin, wa malan utawi perkara siwahu kang sakliyane Allah, siwahu kang sakliyane Allah iku hadisun anyar, selain Allah itu zat yang baru, didahului oleh ketiadaan. Wa wa utawi Allah iku al-khaliqu, zat kang dadiaken. Wa wa utawi Allah iku al-khaliqu, zat kang dadiaken, yang menciptakan itu Allah. Wa malan utawi perkara, wa malan utawi perkara siwa kang saliyane Allah iku makhlukun, iku makhlukun kang den dadiaken. Wa wa utawi Allah perkara siwa kang saliyane Allah iku makhlukun kang den dadiaken. Kalau Allah itu khaliq dan selain Allah itu makhluk. Allah khaliq sifatnya isim fa'il, zat yang menjadikan, menciptakan. Adapun selainnya adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Tidak mungkin selain Allah itu tercipta sendiri, tapi diciptakan oleh Allah. Lahu ta'ala wa kalamuhu lan utawi kalame Allah, sifat kalame Allah. Kalam itu berbicara ya. Wa kalamuhu lan utawi kalame Allah, sifat kalamnya Allah. Allah itu maha berbicara. Kebalikannya bukmun, bisu. Wa kalamu lan utawi sifat kalamnya Allah iku qadimun, dingin. Kalamnya Allah itu dahulu. Jadi berbeda dengan kita. Kalau kita kan kalamnya itu tersusun dari kata, tersusun dari beberapa huruf dan lain-lain. Itu kalau kalamnya Allah itu sifatnya qadim, sejak dahulu sudah ada.
tidak tersebut. Adapun yang kita terima memang itu kan dari kayak umpamanya Al-Quran ya. Al-Quran itu Nabi menerimanya ketika di gua. Yang pertama di mana itu? Di gua Hira ya, di gua Hira. Itu setelah dibuka hijabnya. Adapun aslinya Al-Quran itu ya kode. Al-Quran cuma diturunkan kepada Nabi Muhammad pertama kali itu di Gua Hira. Bukan berarti kemudian Al-Quran itu baru ada setelah Nabi Muhammad di Gua Hira, tidak. Tapi sejak dahulu juga sudah ada, cuma diturunkannya pada Nabi ketika Nabi di Gua Hira, dan setelahnya sampai satu Al-Quran 30 juz diturunkan semuanya kepada Nabi. Adapun aslinya Al-Quran itu kode, sehingga diceritakan pernah terjadi suatu fitnah yang menimpa para ulama zamannya Imam Syafi'i. Di antaranya yang terkena hukuman adalah Imam Ahmad, muridnya. Jadi Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad Madhab juga. Imam Syafi'i gurunya punya guru namanya Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i ini punya murid namanya Imam Ahmad. Itu terkena fitnah karena tidak mau mengatakan Al-Quran itu hadis, sehingga sampai dihukum oleh penguasa waktu itu. Adapun Imam Syafi'i itu bisa selamat, karena Imam Syafi'i ketika ditanya, setiap itu waktu itu ulama yang mengatakan Al-Quran itu qadim itu dihukum, dipenjara. Nah, ketika Imam Syafi'i ditanya atau disuruh untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu hadis, itu Imam Syafi'i menggunakan taktiknya. Dikatakan, coba katakan bahwa Al-Quran itu hadis. Imam Syafi'i mengatakan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, keempatnya ini hadis, keempatnya itu baru. Itu kemudian Imam Syafi'i dilepaskan. Padahal Imam Syafi'i mengatakan keempatnya baru adalah keempat jari-jarinya. Bukan Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil itu baru, tapi yang dimaksud baru adalah keempat jarinya. Itu sehingga Imam Syafi'i bisa selamat kemudian pindah ke Irak. Nah, dulunya di Baghdad, kemudian pindah ke Irak. Nah, Imam Syafi'i kemudian mengeluarkan kalam yang qaul yang kedua, qaul jadid dan lain-lain. Memang Imam Syafi'i itu punya guru banyak sekali ya. Selain berguru kepada Imam Malik, juga berguru kepada murid-muridnya Imam Hanafi. Karena suatu ketika Imam Syafi'i bertanya ketika sudah belajar kepada Imam Malik sampai diperbolehkan untuk mengeluarkan fatwa, Imam Syafi'i bertanya, "Wahai Imam, siapakah orang yang sealim engkau? Orang yang alimnya sama dengan engkau itu siapa?" Kata Imam Syafi'i, tanya sama gurunya Imam Malik. Ada orang yang alim seperti saya itu ada, itu Imam Hanafi, tapi orangnya sudah meninggal dunia. Kalau kamu ingin belajar, kamu bisa belajar pada muridnya, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian dia belajar kepada muridnya itu. Ada juga muridnya yang mewarisi juga itu Syekh Yusuf, tapi waktu itu Syekh Yusuf sudah meninggal. Jadi Imam Hanafi itu punya murid yang pentolan-pentolan, diantaranya adalah Syekh Yusuf dan Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Syekh Yusuf itu belajarnya sudah tua. Dia itu mondok ketika dikatakan kalau kalian bisa mencarinya di kitab Ta'lim itu ada cerita tentang Syekh Yusuf ketika mencari ilmu. Dia belajar ilmu itu ketika mondok ya, nyantrinya ketika usia 80 tahun.
Itu suatu prestasi yang luar biasa. Dia diberikan hidayah mondok ketika usianya 80 tahun, sudah kakek-kakek. Kalau kita di sini 80 tahun sudah punya cucu, bahkan ada yang punya cicit. Tapi memang dia itu pas punya terbuka hatinya untuk mencari ilmu ketika usia 80 tahun, ya berangkat. Makanya tidak ada waktu terlambat mencari ilmu. Ini jangan jadikan dalil ya. Kalau kalian terlambat sekolah, tidak ada kata terlambat dalam mencari ilmu. Bukan begitu. Artinya walaupun usianya sudah tua, walaupun usianya sudah kelihatan seperti itu, tetap mencari ilmu tidak ada batasannya. Minal madilan dari Geyongan sampai liang lahat. Dan ternyata Imam Syekh Yusuf itu muridnya Imam Hanafi ini diberikan umur panjang. Dia belajar selama 40 tahun. Berarti berapa? 120 tahun. Usianya keluar lulus pondok 120 tahun. Setelah lulus dari pondok 120 tahun, dia diangkat menjadi qadhi. Qadhi itu hakim pada masa itu. Dia diangkat jadi qadhi selama 40 tahun. Nah ini berarti sama meninggalnya usia 160 tahun. Usia tiada yang tahu. Jadi jangan kalian umpamanya putus asa karena usianya sudah. Bahkan kalau itu menghafalkan Al-Quran, umpamanya saya sudah usianya sudah tua, sudah punya anak, sudah punya keluarga, sudah punya kesempatan, kemudian tidak mau menghafalkan, ya tidak boleh. Karena apa? Usia itu siapa yang mau, bisa jadi usianya dikasih umur yang panjang. Dan menghafalkan Al-Quran atau mencari ilmu itu pasti baiknya. Walaupun pamannya di tengah jalan kemudian habis umurnya, yaitu berarti dia meninggal dalam keadaan mencari ilmu. Sedangkan orang yang mencari ilmu itu tidak jauh dari surga. Tadi mana? Li'annahu kana satamani Allah. Li'annahu kana satamani Allah. Itu ya. Kasairi ya. Wa kalamu lan utawi kalame Allah iku qadimun kang dingin kasairi sifatihi madani sekerine piro-piro sifate Allah. Kasairi sifatihi madani sekerine piro-piro sifate Allah. Semua sifatnya Allah itu qadim, tidak ada yang hadis. Tidak hanya kalamnya, tapi samanya, basornya, semuanya qadim. Mendengarnya Allah, melihatnya Allah, ilmunya Allah itu juga qadim. Jadi bukan berarti kayak umpamanya Allah mengetahui bahwa saya nanti usia segini akan punya anak 3 umpamanya. Itu bukan berarti ilmunya Allah tahu saya akan punya anak 3 itu ketika saya sudah punya anak 3, tidak. Ilmunya Allah bahwa saya akan punya anak 3 itu sudah dimiliki sebelum itu. Dulu sejak saya belum diciptakan sudah tahu. Ini nanti tanggal segini akan lahir anak namanya ini tahu. Sejak dahulu ilmunya Allah itu tidak didahului oleh ketidaktahuan. Kasairi sifati li'annahu kana satamani Allah. Li'annahu kana satamani Allah subhanahu ma suci Allah. Subhanahu ma suci Allah iku mubayyinun zat kang bedani. Iku mubayyinun zat kang bedani li jami'il makhluqati maring sekabehe piro-piro makhluk. Li jami'il makhluqati maring sekabehe piro-piro makhluk. Mubayyinun kang bedani li jami'il makhluqati maring sekabehe piro-piro makhluk. Makhlukot itu jamak muannas saling dibaca qawat untuk pilih tandanya kasur. Firdati ing dalam dzate. Firdati ing dalam dzate berbeda dari semua makhluknya. Tidak ada makhluknya Allah yang menyerupai Allah.
fil dzati dalam zat wa sifati lan pira-pira sifate wa sifati lan pira-pira sifate wal af'ali lan pira-pira penggawene wal af'ali lan pira-pira penggawene zatnya juga tidak sama. Kalau kita tersusun dari beberapa anggota badan, kalau kita sifatnya tidak sempurna, perbuatannya juga sama, semuanya tidak ada yang sama dengan Allah. Mubayyinun laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Kalau dalam sifat yang bagus berarti mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan manusia. Jadi kalau umpamanya ada lintasan pikiran atau kerentek ataupun apa, itu tidak sesuai dengan Allah. Allah tidak seperti itu. Jadi maka dikatakan kalau mimpi tentang Nabi Muhammad itu pasti benar. Ya. Kalau ada seseorang mimpi ketemu sama Nabi Muhammad itu pasti benar, mimpinya benar. Tapi kalau ada orang ngaku mimpi bertemu Allah, mimpi tentang Allah, itu pasti bohongnya, pasti bohongnya. Karena artinya apa? Dia mimpi bertemu Allah, sosoknya seperti itu pasti bohongnya. Karena apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Apapun yang terlintas, apapun yang bayangan seseorang tentang Allah itu tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Mukhalafatul lil hawadis. Wa sifati wal afali subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Ini biasanya setelah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, biasanya bagi musannaf, para pengarang itu mengucapkannya dengan subhanallah wa ta'ala atau subhanallah berarti. Amma wa ta'ala lan maha luhur Allah amma ando saking perkara, jauh dari sesuatu. Amma ando saking perkara, amma ando saking perkara yakulu kang pada ngucap, yakulu kang pada ngucap sapa al-zalimuna pira-pira wong kang zalim kabeh. Sapa al-zalimuna pira-pira wong kang zalim kabeh, jauh dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, mengatakan sesuatu tidak pada kenyataannya. Kalau di tengahnya itu dikatakan kal Yahudi wan Nasara, seperti orang Yahudi dan orang Nasrani, wa musyrikil Arab dan orang-orang musyrik Arab. Kalau orang Yahudi dan Nasrani menyatakan Allah itu punya anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anaknya Allah. Wa musyrikil Arabi, dan tidak dan jauh dari apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik menyatakan Tuhannya adalah patung dan berhala. Berarti kan menyamakan, membentuk Tuhan yang mereka bentuk. Jadi jauh dari apa yang mereka persangkakan. Allah tidak punya anak, tidak punya istri, dan tidak ada yang menyamainya, baik berupa patung dan lain-lain, tidak ada, tidak sama. Baik yang patung yang besar ataupun yang kecil. Wa nawihim lan sepadane. Amma yaqulu dzalimuna uluwan kelawan luhur, maluhur, tinggi. Uluwan kelawan luhur kabiron turkang agung. Kabiron turkang agung yang maha besar. Wa mana asyhadu anna Muhammadan, lan utawi maknane asyhadu anna Muhammadan, syahadat yang kedua. Wa mana asyhadu anna Muhammadan, lan utawi maknane asyhadu anna Muhammadan, asyhadu naksani sapa ingsun anna Muhammadan ing satemene Nabi Muhammad, anna Muhammadan ing satemene Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah, iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Maknanya antak lama yenta ngawerui sira. Main tak lama fi'il mudhari dibaca nasab karena
kemasukan. Amin. Antalama entang ngawaru sira wa tak takida lan yakini sira. Wa tak takida lan yakini sira, tak takida dibaca nasab karena atof kepada tak lama. Atofnya menggunakan huruf wawu. Dan meyakini. Wa tusodikolan beneraken. Wa tusodikolan beneraken sira. Wa tusodikolan beneraken sira wa tu'mina lan ngimanaken sira. Wa tu'mina lan ngimanaken sira. Makna dari syarat yang kedua yaitu engkau mengetahui, meyakini, membenarkan, mengimani apa? Anna sayyidana ing sak temene Gusti kita. Anna sayyidana ing sak temene Gusti kita. Wa nabiyana lan nabi kita. Wa nabiyana lan nabi kita Muhammadan rupanya Nabi Muhammad. Muhammadan rupanya Nabi Muhammad ibni Abdillah. Anda di putrane Sayyid Abdullah ibni Abdul Muthalib. Putrane Sayyid Abdul Muthalib bin Hashim, putrane Sayyid Hashim bin Abdi Manaf, putrane Sayyid Abdi Manaf al-Quraisy kan bangsa Quraisy. Al-Quraisy kan bangsa Quraisy. Meyakini bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, dinamakan Hashim ini karena Hashim itu kan artinya pemecah roti. Hashim itu artinya pemecah roti. Dinamakan Hashim karena suatu ketika kota Mekah itu dilanda paceklik, larang pangan. Suatu ketika kota Mekah dilanda larang pangan. Memang Nabi Muhammad mbah-mbahnya itu memang terkenal orang yang dermawan. Dermawannya itu enggak hitungan. Kalau kita kan kadang hitungan, suka memberi tapi pada teman. Kalau yang bukan teman tidak diberi. Suka memberi pada yang kita sukai, tapi kalau yang enggak disukai, yang enggak diberi. Tapi kalau mbah-mbahnya Nabi itu memang sifatnya benar-benar dermawan, dia suka memberi. Di antaranya itu mbahnya yang bernama Hashim. Dinamakan Hashim karena ketika kota Mekah dilanda paceklik, larang pangan, beliau kemudian pergi keluar dari Makkah untuk berjualan. Setelah berjualan selesai, hasil dari penjualannya tersebut dia belikan roti. Semuanya dibelikan roti. Hasilnya nggak ada yang disimpan. Dibelikan roti semuanya. Sesampainya di Mekah, dia bagikan roti tersebut kepada seluruh penduduk Makkah. Kemudian karena rotinya kan kalau roti Arab itu gede-gede, besar-besar, supaya cukup rotinya itu disobek itu kan, dibagi dua atau dibagi berapa, kemudian dibagikan pada penduduk Mekah. Makanya dinamakan Hashim itu pemecah roti, pembagi yang memecahkan roti yang asalnya bundar kemudian disobek, pemecah roti. Hashim. Abdul Muthalib. Hashim ini aslinya namanya adalah Muthalib. Nah, kemudian mbahnya yang pertama itu Abdul Muthalib, artinya hambanya Pak Muthalib. Nama aslinya kan Syaibah. Tapi kemudian disebut Abdul Muthalib karena memang ada ceritanya. Kalian bisa cari ceritanya kenapa disebut atau dipanggil Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Padahal Muthalib ini adalah bapaknya, yaitu Hashim. Muthalib ini pamannya adalah Muthalib yang menjemputnya dari Madinah. Waktu itu Abdul Muthalib itu kan di Madinah, kemudian dijemput untuk pulang ke daerah ayahnya itu di Mekah. Cuma waktu itu kan ngikutnya
dikiranya Syaiba ini adalah budak dari Muthalib, padahal keponakannya sendiri. Bihadfil ya'i al-Qurasyi, kang bangsa Quraisy sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa Nabi Muhammad iku Abdullahi kawulane Gusti Allah. Iku Abdullahi kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Wa rasuluhu lan utusane Allah ila jami'il khalqi maring sekabeh makhluk. Ila jami'il khalqi maring sekabeh makhluk. Meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Abdullah dan Rasul. Jadi kedudukan Nabi sebagai Abdullah itu memang kedudukan yang sangat tinggi. Jadi bukan berarti Abdullah itu kedudukannya rendah, tapi kedudukan yang tinggi. Karena kedudukan Abdullah inilah kemudian Nabi Muhammad mendapatkan kedudukan yang lain, dari mulai kekasihan Habibullah. Kalau Nabi Musa itu apa julukannya? Julukannya Nabi Musa Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Nabi Ibrahim julukannya apa? Khalilullah. Nabi Isa Ruhullah. Nabi Muhammad ya terkenal dengan Mustafa atau Habibullah, kekasihnya Allah. Nah, ini karena kalau dalam kitab majalis pinggirnya majalis itu dikatakan kenapa sampai Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Habibullah, padahal Habibullah itu di atas dari Khalilullah, Kalimullah dan lain-lain. Itu karena tawaduknya Nabi Muhammad. Kalian kalau baca ceritanya itu wah sedih. Jadi menjelaskan tentang keutamaan orang yang tawaduk, orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu minder. Kalau rendah hati itu memang orangnya tawaduk. Itu ketika gunung Judi dijadikan tempat untuk bersandarnya perahunya Nabi Nuh, itu ketika itu waktu sebelumnya itu ditanya, gunung-gunung di daerah itu ditanya, siapa dari kalian yang akan menjadi tempat bersandarnya perahunya Nabi Nuh? Mengatakan ada gunung yang ini, mengatakan ini. Semuanya mengagungkan dirinya kecuali gunung Judi. Padahal gunung Judi itu bukan gunung yang tertinggi. Nah, akhirnya yang dipilih adalah gunung Judi karena tidak mengagungkan dirinya. Dan Nabi Muhammad itu diangkat sama menjadi Habibullah karena tawaduknya. Ketika Nabi Musa ditanya, siapa engkau? Anak Kalimullah. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, siapa kamu? Anak Khalilullah. Ketika ditanya Nabi Isa, siapa kamu? Anak Ruhullah. Tapi ketika Nabi Muhammad ditanya, siapa kamu? Anak Abdullah. Saya adalah Abdullah, hambanya Allah. Nah, karena jawaban Nabi Muhammad yang tawaduk ini, maka tidak mengagungkan pangkatnya, maka diangkat menjadi Habibullah. Abdullah wa rasuluh ila jamil khalqi maring sekabeh makhluk. Nabi Muhammad menjadi utusan Allah pada semua makhluk, tidak khusus pada kota Makkah atau orang Arab. Baik makhluk yang ada di Indonesia, makhluk yang ada di daerah yang lain, benua yang lain, semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain biasanya disesuaikan dengan daerah yang dia diutus. Sehingga kayak umpamanya Nabi Syuaib itu diutus pada kaum di Madian, Nabi Soleh pada kaum Ad dan lain-lain, berbeda. Kalau Nabi Muhammad itu diutus pada seluruh makhluk. Kalau zaman dulu itu ada beberapa nabi yang diutus pada zaman yang bersamaan. Tapi kalau Nabi Muhammad diutus pada zaman itu sendiri, Nabi Muhammad saja.
ila jamil khalqi wulida den lairaken, wulida den lairaken sapa nabi bima kata ana tanah Mekah, dilahirkan di kota Mekah. Wa bu Isa lan den utus sapa nabi biha ana kota Mekah, ana Mekah. Biha ana Mekah wa hajar lan hijrah. Wa hajar lan hijrah sapa nabi ilal Madinati maring Madinah. Wa dufina lan den sareaken sapa nabi, wa dufina lan den sareaken sapa nabi fiha ing dalem Madinah. Wa dufina fiha. Ini perlu kita ketahui. Dan kalau umpamanya kalian punya anak, yang pertama kalian ajarkan itu tentang Nabi. Jadi suatu ketika nanti kalau kalian punya anak, punya keturunan, itu jangan langsung diajari TikTok ya. Nah, bahaya kalian ini. Zaman sekarang itu anak-anak kecil malah disuruh duet TikTok. Nah, jadi ketika kalian nanti punya anak, ketika masih kecil, yang pertama kalian ajarkan adalah tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah, diutus menjadi rasul di Mekah, hijrah ke Madinah dan dimakamkan di Madinah. Ini perlu kalian beritahu pada anak kalian. Dan seorang anak yang masih kecil itu otaknya cerdas, tanpa harus melihat, tanpa harus membaca, mendengar saja itu sudah hafal. Mendengar saja sudah hafal. Dan ya kayak saya melihat sendiri, karena anak saya itu seperti itu. Dia itu bisa mengaji walaupun belum bisa membaca. Ya kalau huruf hijaya sudah masuk TPI, tapi belum bisa baca. Sebelum bisa baca dia sudah bisa hafal Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas dan lainnya, walaupun dia cuma mendengarnya saja dari orang tua. Bahkan mendengar dari YouTube itu sudah bisa hafal, karena otaknya anak kecil itu masih bersih, cepat hafalnya. Dan karena ya kadang kelalaian orang tuanya, anak saya itu kadang sering nonton YouTube sih ya. Dan kalau yang dilihatnya pas sholawatan, hafal sholawat. Dia itu hafal sholawat dari mulai sholawat Maria, sholawat Ibu Bulu, Allahul Kafi yang baru itu kan. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Aina Kafi, Wajadnal Kafi, Likulin Kafi, Kafanal Kafi, Kafi, Alhamdulillah. Sampai muda-mudinya juga itu apa ya? Saya nggak hafal. Itu karena anak kecil itu masih mudah untuk menghafal, masih mudah untuk mengingat sesuatu, walaupun cuma mendengar tanpa disengaja ya, walaupun dia itu cuma mendengar saja tanpa disengaja. Karena saya itu iklan saja hafal, iklan di TV loh, padahal dia sedang mainan, iklannya lagi apa dia ikut. Ini karena mungkin karena kelalaian orang tuanya ya, nonton TV terus, akhirnya sampai iklan coklat saja itu hafal per kata. Ya Allah. Ya, tapi paling tidak dia itu bisa sholawat, paling tidak seperti itu. Jadi kalau nanti kalian punya anak, kalian ajarkan kepada anak kalian siapa nabinya, siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di mana, diutus jadi rasul di mana, di hijrahnya kemana, dan dimakamkan di mana. Sehingga sebelum dia mengetahui hal-hal yang lain, paling tidak dia tahu nabinya, tidak diajarkan dengan hal-hal yang karena sesuatu yang tidak baik itu kadang tidak diajarkan saja sudah tahu, tidak diajarkan sudah tahu. Paling tidak kita membekalinya dengan hal-hal yang baik sehingga nanti tertanam sampai besar. Jangan sampai ketika ditanya Nabi Muhammad hijrah kemana, dia tidak tahu. Kita tanyakan itu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.